I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andisa Aulia Fitriani dengan NIM 21060128. Baik, pada video kali ini merupakan video pembuatan ulang mengolah data skripsi dengan menggunakan software Epius pada mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada video kali ini, saya menggunakan salah satu data skripsi alumni dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yaitu Kakak Novira Putri Ayunda dengan NIM 170600124 tahun masuk 2017, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 2 November tahun 1997. Keahlian atau konsentrasi Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dengan dosen pembimbing Bu Yolit Permatasari, SEMSI, dan dosen penguji Bapak Muhammad Irfan, SEMSI, dan Ibu Yeniwati, SEME. Baik, data skripsi kali ini berjudul Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri atau PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana pengaruh penanaman modal asing atau PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis. Hipotesis 1. H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 2, H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 4, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, sebelum masuk ke uji asumsi klasik, kita akan memasukkan data skripsi ke dalam software Epius. Yang pertama, buka aplikasi atau software Epius. Langkah selanjutnya itu klik File, New, kemudian Work File. Lalu, pada Start Date, masukkan data awal penelitian pada skripsi kali ini, yaitu pada tahun 1980, dan tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019. Lalu, klik OK. Setelah itu, klik Quick, kemudian Empty Group atau Edit Series. Lalu, masuk ke data Excel, data skripsi yang akan diolah, kemudian copy seluruh data, kemudian paste ke dalam output software Epius. Setelah semua data terpaste ke dalam software, lalu ganti
nama tiap-tiap variabel. Di sini variabel terikatnya yaitu PDRB. Variabel bebas yang pertama yaitu PMDN. Variabel bebas kedua yaitu PMA. Dan variabel bebas yang ketiga yaitu ITR. Setelah semua variabel diberi nama, kemudian klik name. Di sini saya akan memberi nama grup 1. Lalu close. Setelah itu, klik quick. Kita akan melakukan estimate equation. Masukkan variabel terikatnya yaitu masukkan rumus dengan variabel terikat yaitu PDRB, C, variabel bebasnya PMDN, PMA, dan ITR. Lalu klik OK. Setelah hasil output ini keluar, kemudian ini belum bisa kita interpretasikan karena ini belum melewati proses uji asumsi klasik. Langkah selanjutnya yaitu dengan freeze data ini agar tidak hilang. Freeze, kemudian name. Di sini saya beri nama dengan regression before uji asumsi klasik. Kemudian klik OK. Lalu close. Kemudian hasil software dari regresi sebelum uji asumsi klasik ini, datanya seluruhnya kita copy. Klik OK. Kemudian klik view, lalu pilih residual diagnostics, kemudian pilih histogram normality test. Nah, ini merupakan hasil output dari setelah dilakukan uji asumsi klasik normalitas. Uji normalitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengecek apakah suatu data memiliki distribusi normal atau tidak. Fungsinya untuk mengetahui apakah uji normalitas yang kita miliki berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi data yang simetris dan berbentuk lonceng. Untuk langkah-langkahnya, yaitu dengan membuka file hasil regresi yang telah dilakukan seperti yang saya lakukan tadi, kemudian blok semua data dan copy, lalu lakukan uji normalitas dengan mengklik view, kemudian pilih residual diagnostics, lalu pilih histogram normality test. Kemudian tunggu hasil outputnya. Setelah hasil output keluar, kemudian klik freeze, lalu klik nama, dan beri nama pada bagian name to identify object secara opsional. Dan pada praktek kali ini saya memberi namanya uji normalitas. Kemudian klik OK, lalu close. Klik freeze, lalu name, kemudian saya memberi nama uji normalitas. Lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu sebelumnya, salah satu akibat dari uji normalitas adalah dapat membantu peneliti dalam menentukan metode analisis yang tepat untuk digunakan pada data penelitian mereka. Jika data terdistribusi normal, maka metode analisis parametrik dapat digunakan. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, maka metode analisis non-parametrik dapat digunakan. Setelah hasil dari uji asumsi klasik yang telah kita olah pada software FU Study keluar, saya akan menjelaskan hasilnya.
Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB atau Jerky-Bera hitung dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Apabila probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya kurang dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai probabilitas JB hitung pada data yang diolah kali ini sebesar 0,22, yang artinya lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat pada layar berikut, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan data ini terpenuhi. Cara mengatasi pelanggaran normalitas ada 4. Yang pertama, menambah jumlah data. Yang kedua, melakukan transformasi data menjadi log. Yang ketiga, menghilangkan data ekstrim. Dan yang keempat, melakukan alat analisis lain. Setelah melakukan uji asumsi klasik normalitas, langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Fungsinya untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Langkah-langkahnya yaitu buka file hasil regresi, kemudian klik view, lalu coefficient diagnostics, kemudian variance inflation factor, dan tunggu hasil outputnya keluar. Baik, setelah ini merupakan hasil output dari uji normalitas tadi, kemudian klik view, kemudian pilih coefficient diagnostics, lalu pilih variance inflation factor. Setelah hasil outputnya keluar, ini merupakan hasil output dari uji asumsi klasik multikolinearitas. Lalu kita klik freeze dan beri nama. Di sini saya beri nama uji multikolinearitas. Lalu klik OK. Lalu close. Nah, setelah hasil outputnya keluar, maka klik freeze seperti yang tadi dan beri nama secara opsional. Dampak jika terjadi multikolinearitas yaitu yang pertama, koefisien partial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar errornya besar. Yang kedua, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi parsial. Yang ketiga, perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang keempat, nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik multikolinearitas dan keluar hasil outputnya pada software review seperti pada tabel berikut, gambar berikut, saya akan membacakan hasilnya. Dari hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel kolom Chilteret VIF, nilai VIF untuk variabel PMDN sebesar 1,27, variabel PMA sebesar 2,49, dan variabel ITR sebesar 2,60. Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, karena banyak buku mensyaratkan nilai tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang mensyaratkan tidak lebih dari 5, maka dapat dikatakan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel, sehingga data ini lolos uji asumsi klasik multikolinearitas. Baik, selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu melakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Tapi sebelum masuk ke uji asumsi klasik heteroskedastisitas,
kita harus mengetahui cara mengatasi pelanggaran multikolinearitas. Yang pertama yaitu memperbesar ukuran sampel. Yang kedua, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, menggabungkan data time series dan cross-section atau data panel. Dan yang keempat, melakukan transformasi data. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Fungsinya untuk menguji apakah variansi dari residual suatu model statistik terdistribusi secara merata atau tidak. Langkah-langkahnya, yang pertama, pada workfile uji multikolinearitas tadi, kita klik View, kemudian pilih Residual Diagnostics, kemudian Heteroskedasticity Test. Kemudian pilih metodenya Glaser. Baik, masuk ke dalam software EViews. Ini merupakan output dari uji multikolinearitas tadi. Baik, kita klik View, kemudian klik Residual Diagnostics, dan pilih Heteroskedasticity Test. Lalu pilih metode Glaser, karena pada penelitian ini atau praktek kali ini kita menggunakan metode Glaser. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Yaitu langkah selanjutnya dengan klik freeze dan beri nama pada hasil output ini secara opsional, seperti yang telah dilakukan pada uji asumsi dua lainnya, yaitu klik freeze, beri nama. Di sini saya akan memberi nama uji heteroskedastisitas. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji heteroskedastisitas, kemudian close. Dalam prakteknya, uji heteroskedastisitas sangat penting karena jika terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan mengurangi kualitas prediksi model. Oleh karena itu, jika model terkena heteroskedastisitas, perlu dilakukan transformasi data atau penggunaan metode regresi yang tahan terhadap heteroskedastisitas, seperti regresi dengan meminimumkan kesalahan absolut atau absolute deviation regression atau regresi robust atau robust regression. Dampak dari terjadinya heteroskedastisitas yakni dapat mengakibatkan penduga OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tak bias, tetapi varian yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya varian cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan varian yang kecil. Nah, hasil uji pada penelitian ini, kami atau saya dengan peneliti sebelumnya menggunakan metode Glaser yang artinya jika nilai probability chi-square of R-square lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan pada penelitian ini, kami mendapat nilai probability chi-square of R-square sebesar 0,50, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka penelitian ini dibuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini merupakan nilai of R-square probability chi-square yaitu sebesar 0,50. Baik, adapun cara mengatasi pelanggaran heteroskedastisitas ada 3. Yang pertama, melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua, tambahkan data. Dan yang ketiga, gabungkan data time series dan cross-section. Baik, yang terakhir kita akan melakukan uji asumsi klasik uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T atau sekarang dengan kesalahan pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Fungsinya untuk menguji keberadaan autokorelasi atau ketergantungan antar data pada suatu deret waktu. Langkah-langkahnya yaitu pada workfile uji heteroskedastisitas tadi, klik View, kemudian pilih Residual Diagnostics, kemudian
pilih serial correlation LM test, lalu klik OK. Baik, langsung masuk saja ke software EVIUS. Ini merupakan hasil output dari uji heteroskedastisitas sebelumnya. Kita klik View, kemudian pilih Residual Diagnostics, kemudian pilih Serial Correlation LM Test, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari uji autokorelasi. Seperti uji asumsi klasik sebelumnya, kita akan mengklik freeze untuk menyimpan data agar tidak hilang, kemudian beri nama secara opsional pada pada hasil output ini. Nah, klik freeze, kemudian name. Di sini saya beri nama uji autokorelasi. Lalu klik OK. Lalu close. Selanjutnya, dampak dari terjadinya autokorelasi adalah nilai standar error akan cenderung lebih kecil dari seharusnya. Memang kenapa jika standar error diestimasi lebih kecil, tentu akan menyebabkan nilai T hitung membesar dari seharusnya. Hasil uji autokorelasi. Setelah tadi hasil output dari uji autokorelasi keluar, saya akan membacakan hasilnya, yaitu pada pengujian asumsi autokorelasi ini, saya dan peneliti sebelumnya menggunakan metode Bruce-Godfrey Serial Correlation LM Test dengan ketentuan nilai probability chi-square lebih besar dari 0,05, maka model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Model regresi pada penelitian didapatkan nilai probability chi-square sebesar 0,8916 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Ini merupakan hasil output yang telah kita lakukan uji autokorelasi pada software EVIUS sebelumnya. Ini merupakan ops R-square dan probability chi-square-nya itu sebesar 0,8916. Adapun cara mengatasi masalah autokorelasi ada dua, yaitu melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau natural, dan yang kedua dengan menambahkan data. Nah, setelah kita melakukan keempat uji asumsi klasik tadi, mulai dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, selanjutnya yaitu uji T. Uji T yaitu H0 tidak terdapat pengaruh dan H1 itu berpengaruh. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil dari uji yang dilakukan sebelumnya, yang pertama, PMDN berjumlah 0,212 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel PMDN dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil yang kedua yaitu variabel PMA sebesar 0,93 yang artinya yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel PMA dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan hasil yang ketiga yaitu variabel ITR sebesar 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel ITR dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu uji F. Tolak H0 jika probability F statistiknya lebih kecil dari 0,05, begitu pun sebaliknya. Hasil dari penelitian sebelumnya, probability F statistiknya berjumlah 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi pengaruh setiap variabel terhadapnya secara signifikan. Artinya, H0 ditolak dan H1 diterima, karena setiap variabel memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya yaitu uji determinan. Didapatkan jumlah R-square-nya sebesar 71,7%, yang artinya kemampuan variabel PMDN, PMA, ITR terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 71,7%, dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan regresi, atau yang sering disebut dengan variabel error. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil regresi berganda. Persamaan garis regresi berganda, yaitu pada penelitian yang kali ini pertumbuhan ekonomi sama dengan A ditambah B PMDN ditambah B PMA ditambah B ITR ditambah error. Dengan hasil pertumbuhan ekonomi sama dengan A ditambah 0,103 PMDN dikurang 3,508 PMA ditambah 27,44 ITR. Dengan analisis yang pertama, jika setiap variabel bernilai 0, maka nilai konstan dari pertumbuhan ekonomi akan berkurang 734 satuan. Hasil analisis yang kedua, jika PMDN mengalami kenaikan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,131 satuan. Hasil analisis yang ketiga, jika PMA mengalami kenaikan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 3,51 satuan. Dan hasil analisis yang keempat, jika ITR mengalami kenaikan 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 27,44 satuan. Dan ini merupakan hasil output dari regresi yang telah kita lakukan. Kemudian, jika salah satu uji asumsi klasik yang telah kita lakukan sebelumnya, baik itu uji asumsi klasik normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, atau autokorelasi, ada yang mengalami kesalahan, maka kita dapat memperbaikinya dengan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan log. Langkah-langkahnya yaitu masuk ke aplikasi Evius. Ini merupakan hasil autokorelasi atau regresi berganda yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita dapat melakukannya dengan mengklik quick atau estimate, tapi cara cepatnya dengan mengklik estimate pada hasil software ini. Kemudian masukkan log di depan setiap variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian ini. Nah, setelah memasukkan rumus seperti ini, kemudian klik OK. Nah, akhirnya keluar hasil output dari regresi berganda dengan log yang telah kita lakukan apabila ada kesalahan dari uji asumsi klasik. Nah, untuk seterusnya, jika kita ingin memperbaiki salah satu uji asumsi klasik, kita bisa menghitung ulang uji asumsi klasik dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya sama saja, hanya saja memasukkan log di setiap rumusnya, di setiap variabel bebas maupun terikatnya. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai hasil olah data pada pertemuan kali ini dengan menggunakan software Evius. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.